Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai bahas soal ya. Ini TKA tes kemampuan akademik matematika. Beberapa soal juga bentuk soalnya kayak pengetahuan kuantitatif UTBK ya. Kita mulai bahas. Kalau ada yang kurang jelas, langsung ditanyakan ya. Kalau diem aja berarti saya nggak ngerti ya. Kalau nggak ngerti, diem, rugi ya. Oke, nomor satu. Jika P kali Q tidak sama dengan 0, 2P sama dengan 0,2 Q, ditanya Q per P. Nah, biar nggak ini ada desimal, kita elengin aja, kita kali 10 ya. Kali 10. Ruas kiri, ruas kanan, 2 kali 10, 20P. 0,2 kali 10 jadi 2 Q ya. Yang ditanya Q per P. Di depan Q ada 2, berarti kita bagi 2. Ada P di bawah, berarti 2P ya. Yang sebelah kiri, 20 dibagi 2 itu 10, P dibagi P habis ya. Yang kanan 2 dibagi 2 habis ya. Jadi tinggal Q per P. Berarti jawabannya 10. Yang E. Ada yang kurang jelas? Tadi kok bisa Hmm? dikali 10 gimana? Kok Kali, bisa dikali 10? ini buat ngilangin yang desimal aja biar bulat gitu ya. Oh iya ya. Tapi ruas kiri dan kanan yang dikali 10. Ada lagi yang tanya? Pak, Oke. Pak, tadi bisa diulang nggak Pak? Saya baru masuk soalnya. Ya ini pertama diketahui ini ya. Ditanya Q per P. Buat biar bulat ruas kiri ruas kanan kita kali 10. Karena yang di kanan ada koma. Ya, ruas kiri, ruas kanan kita kali 10, 2 dikali 10 jadi 20 P. 0,2 dikali 10 jadi 2 Q. Yang ditanya Q per P. Di depan Q ada 2, kita bagi 2. Karena ditanya per P, berarti kita bagi 2P gitu ya. 20 dibagi 2, 10. P dibagi P habis yang sebelah kiri. Yang sebelah kanan 2 dibagi 2 habis, tinggal Q per P. Siapa? Oke, Dikali, bisa lanjut? Lanjut? dikali ya kak ya. Gimana? Yang ruas kanan sama ruas kiri dikali, dikali tadi ya, Kak. Yang pertama, iya dikali 10. Berikutnya ruas kiri, ruas kanan dibagi 2P. Oke, bisa lanjut? Lanjut ya. Nomor 2. Jika 7n-1, 9n, 12n-2, 3 suku berurutan barisan aritmetika. Barisan aritmetika berarti bedanya sama ya. Bedanya sama. Ini berarti suku pertama, ini suku kedua, ini suku ketiga. Pada barisan aritmetika berlaku 2 kali suku kedua itu sama dengan jumlah suku sebelumnya dan suku sesudahnya ya. Bisa juga misalnya U8, 2 U8 sebelumnya U7, sesudahnya U9. Bisa juga begini ya. Oke, kita masukin. U2-nya kan 9N ya. Berarti 2 dikali 9N. U1-nya 7N dikurang 1. U3-nya 12N dikurang 2. Oke. Yang kiri 2 kali 9, 18N ya. 7 ditambah 12 berarti 19N. Min 1, min 2 berarti min 3. N-nya lebih banyak di kanan. Yang 18 kita pindahin ke kanan ya. 19 kurang 18, 1. 1 N. Min 3-nya pindah kiri. Jadi positif 3. Oke, jawabannya yang B. Pak, itu yang 2U2 itu berlaku buat semua ya Kak. Misal berarti yang U3 berarti 2U3 sama dengan U2 tambah
U4 Iya. gitu ya. Betul, betul. Oh, iya. Begitu juga kalau dikurangin 2 ke kiri, kanan tambah 2. Misalnya 2 U5. U5-nya kurang 2. U3. U5-nya tambah 2. U7. Ini sama juga ya. Gitu. Lanjut. Lanjut ya. Nomor 3. Pernyataan berikut yang menunjukkan daerah arsiran dari diagram berikut adalah ya, yang diarsirkan ini ya. Yang diarsir ada di dalam lingkaran B ya. Ada dalam B. Ada dalam B berarti kita iris B ya. Apa yang diiris? Nah, diarsir ini ada dalam A, ada juga dalam C. Kita gabung A sama C-nya ya. A ini digabung sama C. Lalu tadi diiris sama B. Gitu ya. Jadi jawabannya yang B. Ada yang kurang jelas? Kalau diiris diapain, Pak? Iris. Ini berarti ini gini ya. Ini A, ini B. A iris B. Berarti ada di A, ada di B. Gitu ya. Kalau yang gabung. Gabung, ya digabung semuanya. Ya, ini A, ini B. Digabung semuanya. A Oh iya. gabung B. Kalau tandanya yang kayak U itu apa, Pak? Gabung nih. Ini KU. Oh ya. Berarti semua itu masuk ke dalam B, ya Pak ya? Iya, ada lagi? Bisa lanjut? Tidak, Pak. Ya, lanjut nomor 4. M diketahui. 2 pangkat 24, 2 pangkat 26. N 2 pangkat 27 tambah 2 pangkat 25. Yang ditanya M per N di pangkat min 1. Kalau A pangkat min N, ini sama juga 1 per, kalau dari atas pindah ke bawah, pangkatnya berubah. Tadinya plus jadi min. Nah, kalau misalnya A per B pangkat min N, ya, jadi terbalik. B per A, ini pangkatnya jadi positif. Gitu ya. Oke, berarti ini kalau pangkat min 1, biar positif jadi dibalik aja ya. Jadi yang ditanya sebenarnya N per M. Nah, lihat. M sama N-nya. Ini beda pangkatnya ini 2. Ya. Ini juga 2. Ya. N yang kanan, pangkat terendahnya 25. Kita keluarin aja yang pangkat terendahnya, 25. Nah, yang depan, 27 itu kan 25 tambah 2. Berarti 2 pangkat 2. Yang belakang, 2 pangkat 25 dibagi 2 pangkat 25, 1. Ya. Begitu juga yang M. Pangkat terendahnya 24. 2 pangkat 24 kita keluarin. Ya. 2 pangkat 24 dibagi 2 pangkat 24, 1. Ditambah 2 pangkat 26 dibagi 2 pangkat 24, pangkatnya dikurangin. 2 pangkat 2. Ternyata yang dalam kurung di atas dan di bawah sama. Berarti bisa kita sederhanain. Ya. Nah, kalau pangkat A pangkat M dibagi A pangkat N, pangkatnya dikurangin. Ya. M kurang N. Berarti ini
25 kurang 24 itu 1. 2 pangkat 1 itu 2. Itu yang dalam kurung itu kalau dilogikain gimana, Pak? Kalau diapain? Dilogikain yang Misalnya gini nih, ya. dalam kurungnya. 18 tambah 12. 18 sama 12 itu kan kelipatan 6. 6-nya keluar ya. 18 bagi 6 itu 3. 12 bagi 6 itu 2. Kayak gitu. Oh, iya ya, Bang. Mau dicatat bentar ya, Pak? Ya, ya. Tadi kok dibalik N per M karena apa, Pak? Ini. Ya, yang ini. Pangkat negatif jadi positif tapi dibalik, ya. Pak, itu kalau misalnya apa yang di M, yang M itu kan 2 pangkat 24 plus 2 pangkat 26. Mm. Terus yang N itu 2 pangkat 27 plus 2 pangkat 25. Ya. Nah, itu kalau misalnya salah satu itu beda nggak bisa ya, Pak? Salah satu beda maksudnya gimana? Maksudnya itu kan kalau yang M itu kan bedanya kan 2 kan, Pak? Selisihnya. Ya, selisihnya. Bukannya nggak bisa. Nggak sederhana gitu ya. Oh iya. Ini soal konsep, pemahaman konsep ya. Kelihatannya susah, tapi kalau paham konsepnya jadi gampang gitu. Yap. Oke, ada lagi? Kita lanjut ya. Lanjut. Lanjut nomor 5. Ini ada persamaan kuadrat ya. Ini jika persamaan kuadrat itu mempunyai satu akar real, maka nilai P-nya gimana? Nah, persamaan kuadrat bentuk umumnya ya AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, jumlah akar tuh hubungannya sama D, diskriminan ya. D itu rumusnya adalah B kuadrat dikurang 4AC ya. Nah, kalau ini D sama jumlah akar ya, jumlah akar. Kalau D-nya lebih besar dari 0, jadi D bisa besar 0, bisa sama dengan 0, atau kecil 0. Kalau besar 0, akarnya 2. Kalau sama dengan 0, akarnya 1. Kecil 0 tidak punya akar. Ya. Sekarang mempunyai satu akar. Berarti yang D-nya sama dengan 0. Ya. Ini satu akar. D-nya tadi B kuadrat min 4AC. Ya. Ini rumus D-nya. Diskriminan. Yang depan X kuadrat itu A. Yang depan X itu B. Yang konstanta itu C. Ya. Berarti D-nya B kuadrat. 2P kita kuadratkan. Ya. Dikurang 4 kali A. A-nya min P ditambah 12 dikali C. C-nya 1. Ya, sama dengan 0. Nah, 2 dikuadratkan kan jadi 4. Ya. Ini ada 4 juga nih. Kita bagi 4 aja ya. Biar sederhana. Ini 2 kuadrat 4. Ini bagi 4. Nah, jadi tinggal P dikuadratkan P kuadrat. Lalu min dikali min P. Jadi
plus P ya. Lalu min dikali 12 itu min 12 sama dengan 0. Kita faktorkan ya. P kuadrat itu P dikali P. 12 itu bisa 1 kali 12, bisa 2 kali 6, bisa juga 3 kali 4 ya. Kalau yang paling belakangnya min berarti selisihnya depannya P 1, selisihnya 1 ya. Selisih 1 berarti 3 kali 4 ya. 3 kali 4. Nah, di belakang min 12. Min itu plus kali min ya. Berarti salah satu plus, salah satu min. Di tengah plus. Berarti angka yang besar yang plus. Yang 4 yang besar plus ini min. Nah, berarti P-nya berapa yang dikurang 3, 0 itu 3. Berapa yang ditambah 4 itu 0, min 4 ya. Jadi jawabannya 3 atau min 4. D. Udah lanjut, Pak. Oke, lanjut ya. Nomor 6. Koordinat titik balik. Titik balik grafik fungsi. Ini fungsi kalau dikali kan kuadrat. Kalau grafik fungsi kuadrat itu parabola. Bisa terbuka ke atas, bisa terbuka ke bawah. Grafik turun terus naik. Nah, ini berarti sini berbalik nih, berbalik. Tadinya naik terus turun, ini balik. Berarti ini titik balik ya. Ada beberapa cara mencari titik balik. Ini bisa kita kalikan yang kurung pertama, kurung kedua. Nanti eh, kalau fungsi kuadratnya ax kuadrat plus bx plus c ya. Ini fx. X puncaknya adalah min b per 2a. Atau kita cari x1-nya nih. Ini sama dengan 0. Ya. Min 2x tambah 6 sama dengan 0. Berarti min 2x sama dengan 6 pindah ruas min 6. Berarti x-nya sama-sama dibagi min 2 jadi 3. Ini x1. Yang kedua, x min 5 sama dengan 0. Berarti x-nya sama dengan 5. Ini x2. Ya. Berarti x puncaknya kita tinggal tambahin ya. X1 tambah x2 kita bagi 2. Berarti 3 ditambah 5 dibagi 2. 8 bagi 2, 4. Kita cek jawaban, ternyata yang 4 cuma B aja ya. Jawaban B. Tapi kalau kita mau cari YP-nya, Y puncak, kan ini X-nya 4. Y puncak berarti fungsi dari 4. Kita masukin ke sini ya. X-nya diganti 4, berarti min 2 kali 4, min 8, ditambah 6, masukin X-nya diganti 4, dikurang 5. Min 8 tambah 6 kan min 2. Ini min 1. Min 2 dikali min 1 berarti 2. Ya. Jadi 4,2. Betul. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Bisa lanjut? Lagi nyetat bentar. Oke.
Kalau udah bilang ya. Sudah, Pak. Oke, lanjut ya. Nomor 7. Titik potong grafik fungsi kuadrat ya dengan sumbu X dan sumbu Y ya. Jadi misalnya gitu ya. Nah, misalnya gitu. Titik potong dengan sumbu Y yang ini ya. Kalau titik potong dengan sumbu X berarti yang ini ya. Titik potong dengan sumbu X ya berarti Y-nya 0. Titik potong dengan sumbu Y, X-nya 0. Yang paling mudah ini dulu nih ya. Kalau X-nya 0 kan berarti ini 0 ya. X-nya 0. Nah, Y-nya langsung dapat 10 ya. 0,10 antara A dan D ya. Nah, gimana dengan titik potong dengan sumbu X-nya? Berarti Y-nya 0. 2X kuadrat plus 12X plus 10 sama dengan 0 ya. Kita bagi 2, X kuadrat plus 6X plus 5. Sebenarnya cara praktisnya bisa X1 kali X2 itu C per A ya. C per A ini kan C, ini A. Berarti 5. A sama D, kalau A kan min 5 kali min 1, 5. Kalau D 5 kali min 1, min 5. Ya. Yang diminta 5. Ini A. Nah, tapi kalau pakai pemfaktoran, ya, X kuadrat itu X dikali X. 5 itu 5 kali 1. Plus, berarti plus kali plus atau min kali min. Karena di tengah itu plus 6, berarti dua-duanya plus ya. Nah, X tambah 5, 0 berarti X-nya min 5. X tambah 1, 0 berarti X-nya min 1. Jadi jawabannya yang A ya. Pak, berarti kalau misalnya di, Hmm. ini dengan suhunya nggak apa-apa berarti. Apanya sukunya? Ini kan kenapa nggak 2Y harus 2X gitu. Soalnya FX gitu. Iya, soalnya X ya. Kalau titik potong dengan sumbu Y, X-nya 0. Titik potong dengan sumbu X, Y-nya yang 0. Fx itu kan Y ya. Hmm. Makasih, Pak. Oke. Dicatat bentar ya, Pak. Oke.
Udah? Berapa? Oke, lanjut ya. Nomor 8. Ini ada grafik parabola ya. Grafiknya ini seperti pada gambar. Ditanya nilai ABC ya. Pertama kalau dia terbuka ke atas ya, ini A-nya positif. Kalau terbukanya ke bawah, A-nya negatif. Di sini karena terbuka ke atas gambarnya berarti A-nya positif ya. Berarti yang negatif, yang kurang dari 0 salah. Nah, tinggal A atau D doang ya. C-nya gimana? Yang paling gampang C ini. C titik potong dengan sumbu Y. C-nya kan sama dengan 3 ya. Berarti 3 itu lebih besar dari 0 ya. Berarti yang negatif salah. Tinggal 2. Ini positif, positif sama ya. Tinggal cari B nih. B. Nah, B-nya gimana caranya? Ini kan titik potong dengan sumbu X, ini X1, ini X2 ya. Nah, ingat tadi X1 ditambah X2 adalah min B per A ya. Di sini X1-nya min 3, negatif kan? Negatif ditambah, ini negatif 1, negatif juga ya. Negatif tambah negatif kan jadi negatif ya. Berarti min B per A itu negatif, kecil dari 0 ya. Nah, lihat A-nya kan tadi positif ya. A-nya kan positif. Kalau dibagi positif nggak berubah nih gitu ya. Nah, sekarang negatif dikali apa jadi negatif? Berarti B-nya pasti positif ya. Gitu. Kan ingat negatif dikali positif itu negatif ya. Jadi jawabannya yang A. Itu yang X1 plus X2 sama dengan min B per A, terus bawahnya maksudnya gimana, Pak? Ini kan X1 nih negatif nih. Min 3. Ya nggak? X2-nya Iya. min 1 negatif. Berarti kan X1 negatif, X2 negatif. Negatif tambah negatif kan negatif. Ada lagi yang kurang jelas? Lanjut. Itu yang B-nya jadi lebih besar daripada 0 gimana, Pak? Belum ngerti. Jadi min B per A, ini kan min B per A, di sini kan negatif kan, ya nggak? Negatif itu kan kecil Iya, dari 0, kecil dari 0, ya nggak? A-nya iya, kan iya. kita dapat positif nih. Positifnya kalau positif bisa diabaikan, kalau negatif ntar jadi berubah. Kalau dibagi atau dikali negatif kan tanda pertidaksamaan berubah. Karena positif A-nya jadi nggak pengaruh. Jadi tinggal min B negatif. Min dikali apa jadi negatif, kan berarti positif B-nya. Oh, iya, iya. Iya. Oh, makasih, Pak. Oke, bisa lanjut? Bisa, Pak. Ya, nomor 9. Daerah yang diarsir ini adalah penyelesaian pertidaksamaan apa? Saya kasih itu, saya ingetin lagi ya. Kalau garis, mencari persamaan garis yang berpotongan dengan sumbu Y dan sumbu X, misalnya begini ya. Ini sumbu Y, ini sumbu X ya. Ini 0. Misalnya berpotongan di sumbu Y-nya di A, ini di B. Maka persamaan garis yang merah yang di sumbu Y itu A jadi koefisien X ya. Yang di sumbu X B itu jadi koefisien Y.
Persamaan garisnya A dikali B gitu ya. Ini persamaan garis yang memotong sumbu Y dan sumbu X ya. Berarti kita bisa cari nih garis yang ini dulu nih ya. Di sumbu Y-nya kan 12 nih, 12. Berarti 12 jadi koefisien X ya. Terus di sumbu Y-nya kan 2. Berarti 2Y. 12 dikali 2, 24. 12, 2, 24 kelipatan 2. Kita bagi 2. Berarti 6X. 2 dibagi 2, 1. 24 dibagi 2, 12. Nah, menentukan tanda lebih besar atau lebih kecil, ini lihat koefisien Y-nya ya, cara praktisnya. Lihat koefisien Y-nya. Kalau Y-nya positif, ya, atas itu lebih besar, bawah lebih kecil. Kalau koefisien Y negatif, kebalikannya ya. Gitu. Nah, sekarang kan Y-nya ini positif nih. Ya. Yang diarsir di bawah garis. Berarti lebih kecil. Ya. 6X plus Y lebih kecil. 6X plus Y. Ini X plus 6Y salah ya. Ini lebih kecil, berarti yang lebih besar salah. Sebenarnya langsung ketahuan jawabannya A ya. Tapi kita buktiin yang ini nih ya. Yang kedua. Garis kedua. Yang disembunyinya 5, 5X. Disumbu X-nya 4, jadi 4Y. 5 kali 4, 20. Yang diarsir di atas garis. Y-nya positif, atas lebih besar gitu ya. Jadi betul. A jawabannya. Gimana? Bisa lanjut? Oke, lanjut ya. Nomor 10. Ini bentuk sederhana dari pecahan ya. Pangkat min 1. Coba kita kerjain yang dalam kurung dulu ya. Ini pangkat min 1. 25 di atas, 125 di bawah. 125 dibagi 25, 5. 5-nya di bawah ya. Lihat yang M ya. M itu kan M pangkat min 3, M pangkat min 8 ya. Lebih besar yang di atas nih, lebih besar ya. Karena lebih besar di atas, M-nya taruh di atas. Selisih pangkatnya 5. Pangkat 5 ya. Sekarang yang N. N besaran pangkatnya di bawah. Berarti N-nya di bawah. Selisih pangkatnya 3 kurang 2, 1. Yang P. P lebih besar min 6. Ya. Berarti P-nya di bawah. Selisihnya 1. Ya. Berarti P pangkat 1. Nah, ingat tadi kalau A per B pangkat min N deh misalnya gitu ya. Ini kalau biar jadi pangkat positif dibalik. Jadi B per A pangkat N ya. Biar positif berarti pangkatnya pecahannya dibalik ya. Jadi pangkat 1. Jadi yang di bawah jadi di atas, yang di atas jadi di bawah ya. M pangkat 5. Oke, jadi jawabannya yang D. Kak, yang tadi pangkatnya lebih besar atau lebih kecil gimana Kak tadi Kak? Kalau 3 sama 1 besaran mana? 3, 3. Kalau min 2 sama min 5 besaran mana? 5, Ini kan negatif. 2, B2. Iya gitu ya. Jadi tadi nih min M pangkat min 3 sama min 8 ya. Kalau negatif yang kecil itu lebih besar. Min 3 lebih besar. Berarti hasilnya M-nya di atas gitu. Tinggal selisihnya ya. Kalau selisihnya 3, 3. Selisihnya 2, 2 gitu.
Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Ini namanya ada yang dark gamer sama gamer dark. Ini orangnya satu apa dua nih? Siapa sih dark gamer sama gamer dark? Hah? Satu Kak. Gamer dark Ya, siapa? Fajar game. Oh, oke, bisa lanjut? Bisa, Pak. Lanjut ya. Nomor 11. Seorang peternak ayam petelur mencatat banyak telur yang dihasilkan selama 12 hari. Setiap hari, banyaknya telur yang dihasilkan bertambah 4. Ya. Jika hari pertama telur yang dihasilkan 20, nah jumlah 12 hari berapa nih? Hari pertama kan 20 tuh. Ya. Terus tambah 4 nih, tambah 4. Terus tambah 4 lagi. Ya. Sampai ntar 12 hari. Ya. Nah, 20 ini suku pertama, A. 20 ke 24 ini tadi bedanya nambah 4. Ini beda ya, bedanya 4. Ini membentuk barisan aritmetika karena bedanya sama ya. Nah, pada barisan aritmetika jumlah n suku itu sama dengan rumusnya n per 2 dikali 2 dikali A ditambah n min 1 kali B gitu ya. Ditanya jumlah 12 hari berarti S12. S12 n-nya 12 dibagi 2 dikali 2 dikali A-nya 20 ditambah N kurang 1. 12 kurang 1, 11 ya. Dikali bedanya 4. 12 bagi 2, 6. 2 dikali 20, 40. Ditambah 11 kali 4, 44 ya. Berarti 6 dikali 84 ya. 6 kali 4 belakangnya 4 ya. Jawabannya C. 480 ditambah 24. 504. Ada yang kurang jelas? Lanjut, Pak. Ya, lanjut ya. 12. Daerah asal fungsi HX ini agar terdefinisi. Berarti ini kalau ditanyain daerah asal itu syarat X ya. Syarat X-nya. Supaya ada nilainya. Nah, kalau soalnya bentuknya akar, ya, syaratnya adalah syarat fx-nya nggak boleh negatif atau besar sama dengan 0. Kalau pecahan, ya, pecahan akan ada nilainya kalau bawahnya itu nggak boleh 0 ya. Gx-nya tidak sama dengan 0. Oke, berarti yang di dalam akar ini harus besar sama dengan 0 ya. Yang di atas kita faktorkan. Yang bawah tetap ya, x min 4. Ini besar sama dengan 0.
X kuadrat berarti X kali X ya. 3. 1 dikali 3. Ini kan negatif, berarti negatif 3. Negatif kali plus ya. Di mana plusnya, di mana negatifnya? Lihat tengahnya. Tengahnya plus 2. Berarti yang besar yang plus. Yang kecil negatif. Nah, cari pembuat nolnya. Berapa yang dikurangi 1? 0. Berarti X-nya 1. Berapa yang ditambah 3? 0. Lawannya plus 3. Min 3. Lawannya min 4 plus 4. Nah, udah dapat 3 pembuat nolnya. Ya. Kita buat garis bilangan. Ya. Lalu yang paling kecil di sebelah kiri. Paling kecil kan min 3. Terus 1. Terus 4. Itu stepnya ya. Masukin titik yang paling kecil sebelah kiri. Lalu tentuin tandanya. Paling kanan positif, negatif, positif, negatif. Yang diminta besar dari 0. Besar 0 itu berarti positif. Positif berarti kan yang ini nih. Ya. Sama yang ini. Nah, tengah-tengah antara min 3 dan 1. Berarti di antara min 3 dan 1. Karena min 3, 1 itu di atas boleh 0. Pakai sama dengan ya. Tapi 4 itu di bawah. Berarti nggak pakai sama dengan ya. Jadi jawabannya yang E. Lanjut. Ini pada tidur apa masih pada on? Lanjut, Pak. On, Masih on on. kok. Oke. Nomor 13. A akar 32, B 16 pangkat. Nah, ini 0,5. Ini semuanya basis bilangan pangkat basisnya 2. Kalau 2 pangkat 1 itu kan 2 ya. 2 pangkat 2, 2 kali 2, 4. 2 pangkat 3, 4 kali 2, 8. 2 pangkat 4, 8 kali 2, 16. 2 pangkat 5, itu 32, 16 kali 2. Nah, kalau akar dari A, itu sama juga A pangkat setengah ya. Kalau 0,5 kan setengah. Berarti 32 yang A nih kan A ya. A-nya 32 itu 2 pangkat 5. Akar berarti pangkat setengah ya. Dikali dalam kurung B. B-nya 16. 16 itu 2 pangkat 4. Nah, 0,125. Nah, ingat kalau 0,5 itu kan setengah ya. Setengah. Kalau 5 ini 50 dibagi 2, 25. 0,25. 2-nya kita kali 2, seperempat. 25 tambah 0, 250 bagi 2, 125. 4-nya kita kali 2, 1/8. Berarti yang 0,125 itu 1/8 ya. Dikurang C. C-nya 0,5 tadi setengah nih. Setengah itu boleh kita tulis 2 pangkat min 1 ya. Tadi kan udah di awal ya. Berarti 2 pangkat min 1 pangkat 0,5 setengah juga gitu ya. Oke. Ingat kalau pangkat dipangkatin lagi, ini pangkatnya kita kali ya. M kali N. Berarti 5 kali setengah itu 5/2. Dikali, ini 4 dikali 1/8, 4/8. 4/8 itu setengah. Ya. Min 1 kali setengah berarti min setengah. Nah, sama dengan, ingat kalau A pangkat M dikali A pangkat N, pangkatnya dijumlahin ya. Berarti yang ini, ya ini dikali ini dulu, pangkatnya dijumlahin. 5/2 ditambah 1/2, jadi 6/2. 6/2, 6 bagi 2, 3. Ya. Yang berikutnya, ini. 5/2 dikurang setengah, berarti 4/2. 4/2 itu 2. 2 pangkat 3, 8. 2 pangkat 2, 4. 8 kurang 4, 4 ya. Jadi jawabannya yang D. Ada yang kurang jelas?
Plus, Pak. Oke. Bisa lanjut? Gitu, Pak. Lanjut ya. Nilai rata-rata 20 bilangan ini 16,2. Rata-rata dari 8 bilangan pertama ini 16,4 ya. Terus rata-rata 10 bilangan berikutnya 15,8. Dua bilangan terakhir berapa nih rata-ratanya ya? Total dua bilangan awalnya kan 20. Total 20 dikurang yang terus 8 ya. Total 8 bilangan. Terus yang 10 dikurangi total 10. Total itu berarti jumlah bilangan dikali rata-ratanya. Nah, rata-ratanya yang ditanyain ya. Ini 20 dikali rata-ratanya 16,2 ya. 16,2. Terus 8 bilangan rata-ratanya 15,8. 10 bilangan rata-ratanya diketahui 15,8. Yang 8 16,4 ya, sorry. Ini 16,4. Yang 10 bilangan 15,8. Nah, biar jadi X berarti kita bagi 2 ya. Ini kita bagi 2. Ini dibagi 2, 20 dibagi 2, 10. 8 dibagi 2 itu 4. Yang ini boleh 10 atau 15,8 bagi 2 ya. Jadi 7,9 ya. Oke. Berarti X sama dengan 10 kali ini kan 16,2 ya. 4 kali 16, 64. 64. 4 kali 4, 4 kali 0,4, 1,4. Jadi 65,6 ya. 65,6. 10 kali ini 79. Nah, ini trik berhitung aja ya. Trik berhitung, perhatiin. Kalau biar jadi bulat, ini ditambahin 4,4. Tambahin 4,4 kan jadi 70 ya. Ini ditambahin 1. Jadi 80. Nah, ini 4,4 sama 1 ya. 4,4 sama 1. Kalau ditambahin jadi 5,4. Ini berarti ditambahin juga 5,4 ya gitu. Jadi 16 tambah 5 2. Jadi benar ya. Ini ini 162. Sorry. Ini bukan 16,2. 162 ya. 162. Jadi tinggal tambahin jadi 167,4. Nah, min 70 min 80 jadi min 150 ya. Udah deh tinggal kurangin. Jadi 17,4 ya. Yang B. Gimana? Lanjut. Lanjut ya. Nilai X yang memenuhi ini. Ya. Oke, kita perlu cari X-nya gimana nih? Ya. Di sini ada unsur 2. Kita hilangin 2-nya berarti kita semua ruas kita kurangi 2. Min 3, min 2 berarti min 5 ya. 2-nya udah dikurangi jadi tinggal min X. 3 dikurang 2 itu 1. Nah, biar jadi X berarti kan dikali min 1 ya. Min 5 dikali min 1 jadi 5. Tanda pertidaksamaan kalau dikali atau dibagi bilangan negatif berubah. Tadinya lebih kecil jadi lebih besar. Ini lebih besar. 1 dikali min 1, min 1. Kita balik ya. Min 1 lebih kecil dari X lebih kecil dari 5. Jadi X-nya di antara min 1 dan 5. Nah, kalau bentuk seperti ini, kalau A lebih kecil dari B, ya. Kalau ada A-nya, X-nya di antara A dan B, ini bisa kita ubah jadi X kurang A
dikali X kurang B, ini kecil dari 0. Ya, gitu. Berarti ini juga sama. X dikurang min 1, berarti X tambah 1. X kurang 5, X min 5. Ya, lebih kecil dari 0. Jadi jawabannya yang E ya. Halo, udah pada tidur apa nih? Cuman Pak kasih bangun. Ya. Catat bentar ya, Pak. Ya, ya. Berapa? Oke, lanjut. Nomor 16. Ada M, ini pecahan, ditanya 4M ya. Berarti 4 kali M ya. 4 dikali M-nya 3 minus 2 akar 3, 1 plus akar 3. Nah, di bawahnya ada akar. Kita kali akar sekawan ya. Plus kawannya jadi min ya. Yang bawahnya juga sama. Nah, ini rumus favorit. Kalau A plus B dikali A min B, ya, ini sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Ya. Berarti yang bawah, 1 kuadrat itu 1, akar 3 kuadrat itu 3. Gitu ya. Nah, yang atas gimana? Yang atas kali yang bulat sama bulat dulu. 3 kali 1. Itu kan 3 ya. Berikutnya yang ada akar dikali sama ada akar. Akar 3 kali akar 3, 3. Terus dikali 2. Ini min kali min jadi plus ya. 3 kali 2, 6. Baru pelangi ya. Pelangi. Yang bulat dikali akar. Yang akar dikali bulat ya. Ini kan sama-sama akar 3. Tulis aja dulu akar 3 ya. Kita hitung koefisiennya ya. 3 dikali min 1, min 3. Min 2 kali 1, min 2. Min 3, min 2 jadi min 5. Gitu ya. Yang di bawah, 1 kurang 3 itu min 2. Ya. Nah, 4 kita bagi min 2. 4 dibagi min 2 kan jadi min 2 ya. Ini min 2. Oke. Berarti hasilnya adalah min 2. 3 tambah 6, 9. Ini min 5 akar 3. Di pilihan ganda, akarnya di depan. Berarti min 2 dikali min 5 akar 3. Jadi 10 akar 3. Min 2 dikali 9, min 18 ya. Jadi jawabannya yang A. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke. Bisa lanjut? Bisa. Lanjut ya. 17. Diketahui X1, X2 akar-akar dari persamaan ini. Ya. Jika X per X1 ditambah per X2 sama dengan ini. Ingat kalau penjumlahan atau pengurangan pecahan yang penyebutnya berbeda, kan kita samain penyebutnya ya, A, B. Terus kali silang ya, A ditambah B. Berarti yang ini ya, kali silang jadi X1 tambah X2. Yang bawahnya X1 kali X2. Nah, ingat kalau bentuk umum persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 ya. Tadi udah ada tuh jumlah akar itu kan tadi udah min B per A ya. Kalau hasil kali akar itu C per A. A itu koefisien X, ini A ya. B itu yang A koefisien X kuadrat, B koefisien X, C-nya konstanta ya. Berarti ini X1 tambah X2 min B per A.
min B. Min ketemu min jadi plus. 3P, A-nya 1. X1 kali X2, C per A. C-nya 4P plus 2. Ya. Per A-nya 1. Berarti ini X1 tambah X2-nya kita ganti. Ini 3P ya. 3P. Dibagi 4P ditambah 2. Nah, disoal sama dengan ini ya. Sama dengan P tambah 1 per 2. Per 4. Kita kali silang ya. Yang P plus 1 dikali yang 4P plus 2. 4P dikali P berarti 4P kuadrat. Nah, tengah-tengahnya 4P kali 1 4P, ini plus 2P, berarti 6P. Lalu 2 dikali 1 itu 2. 3P kali 4, 3 kali 4, 12P ya. Pindahkan ke kiri semua ya. Jadi 4P kuadrat, 12 pindah jadi min ya. 6 min 12 min 6P. Tambah 2. Sama dengan 0. Ini kelipatan 2 semua kita bagi 2. Jadi 2P kuadrat min 3P, 2 bagi 2, 1 ya. Oke, kita faktorkan ya. 2P kuadrat kan 2P kali P ya. 1 itu 1 kali 1. Plus 1, plus kali plus atau min kali min. Karena di sini min 3P berarti min sama min ya. Berarti 2P kurang 1, 0, berarti P-nya setengah ya. P dikurang 1, 0, berarti P-nya 1. Jadi jawabannya setengah atau 1. Yang C ya. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Jelas ya. Gimana? Bisa lanjut? Lagi nyatet bentar. Oke, oke. Lanjut, Pak. Siap. Lanjut ke nomor 18 ya. Ditanya persamaan grafik dari fungsi yang gambar. Ya. Lihat di pilihan jawaban, ini kan depannya X kuadrat itu A ya. A-nya semua sama nih. Yang depannya X itu B ya. Yang konstanta itu C. A sama C semua sama. Berarti yang dicari B nih ya. Kita bisa pakai yang rumus X puncak min B per 2A. Di mana X puncaknya? Ini kan puncak nih, ya, puncak. Nah, ini X puncaknya, ya. Kalau 9 itu Y puncaknya. Ya. Berarti X puncaknya 5, sama dengan 5. 2A dikali 5 silang ya, jadi 10A. Minnya pindahin kanan, ini B. Kan kita cari B-nya ya. A-nya udah ada nih sama semua, min 4 per 5. Min 10 dikali min 4 per 5. Min kali min plus ya. Min sama min coret. 10 dibagi 5 itu 2. Jadi 2 kali 4, 8 ya. Jadi yang 8 itu yang C ya. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke. Kita lanjut. Lanjut ya. Kalau di sekolah matriks udah belajar ya? Sudah. Sudah ya. Oke, diingetin lagi nih. Sekarang ini kan perkalian nih, ya. Oke, perkalian sama dengan kitanya nilai ABC. Oke, kita kali yang baris 1 dikali kolom 1, ya. Baris 1 kali kolom 1. 3 dikali A, 3A.
5 dikali A plus B, 5 kali A, 5A, 5 kali B, 5B. Ya. Terus baris 1 dikali kolom 2. 3 kali 0, 0. 5 dikali C plus 2. Berarti 5C ditambah 10. Lalu baris kedua sekarang. Ya. Baris kedua dikali kolom 1. 1 dikali AA, 2 dikali A plus B. Berarti 2A ditambah 2B. Ya. Baris 2 dikali kolom 2. 1 kali 0, 0. 2 dikali C plus 2. Berarti 2C plus 2 kali 2, 4 ya. Ini sama dengan 18,572. Ditanya A, B, C. Yang gampang C dulu nih. Ya. Ini sama dengan ini. Ya. Berarti 2C ditambah 4 sama dengan 2. Ya. Kita bagi 2 semua. Berarti C ditambah 2 sama dengan 1. Berarti C-nya 1 dikurang 2 ya. Min 1. Nah, gimana dengan A dan B-nya? Ini dulu nih ya. 3A tambah 5A kan 8A ditambah 5B sama dengan ini ya. 18. Lalu yang bawah A tambah 2A, 3A ditambah 2B sama dengan 7. Nah ini ada dua variabel ya. SPLDV. Kita samakan salah satu variabelnya A atau B. Kita pilih di samainnya yang B ya. Berarti yang atas, yang bawah kan 2 nih. Di atas kali 2. Yang bawah kali 5 ya. Kita mau eliminasi B-nya ya. 2 dikali 8 itu 16A. 2 dikali 5B 10B. 18 kali 2 36. Yang bawah semuanya dikali 5. 5 dikali 3 15A. 5 kali 2 tadi 10B. 5 kali 7 35. Nah, B-nya udah bisa kita eliminasi karena udah sama. 16 kurang 15, 1A. 36 kurang 35, 1. Ya, berarti A-nya udah dapat. Kita cari B-nya. Masukinnya ke sini nih. Ya. A-nya kita ganti 1. 3 kali 1, 3. Ditambah 2B sama dengan 7. 3 tambah berapa jadi 7? 4 ya. Berarti B-nya sama dengan 2. Oke. Yang ditanya A tambah B kurang C ya. A tambah B kurang C. A-nya tadi 1, B-nya 2, dikurang C. C-nya min 1. Min ketemu min jadi plus ya. 1 tambah 2, 3 tambah 1. Jadi 4 ya. Jawabannya yang E. Bener Pak, mau dicatat. Oke. Sudah Pak. Oke. Lanjut ya. H20. Ini masih matriks ya. Ada matriks A diketahui, B diketahui, C diketahui. Ada kalau pangkat T itu transpose ya. Transpose tuh baris jadi kolom ya. Nah, oke ini A tambah B ya. A tambah B sama dengan C transpose. A tambah B, 3 ditambah ini ya. Berarti N 3 tambah 1, 4 ya. Terus yang ini min 1 tambah 3 berarti 2 ya. Oke, yang depan 2M tambah M, 3M ada min N ya. Terus yang ini min 3 tambah 0 min 3. Nah, sama dengan C transpose. Baris 1, 5 min 4. Jadi kolom 1 sekarang berubah ya. Baris 2, 2 min 3 jadi kolom 2. 2 min 3. Oke. Yang kolom 2 udah sama nih ya. Tinggal yang nyari N ini dulu deh. N plus 4 sama dengan 5. Berarti N-nya 1 ya. Lalu yang ini sekarang. 3M kurang N. N-nya kan 1. 3M dikurang 1 sama dengan min 4. Min 1-nya pindah ruas jadi plus ya. Min 4 tambah 1 min 3. Sama-sama dibagi 3 berarti min 1 ya.
Oke, yang ditanya adalah 3M ditambah 2N. 3 kali M, M-nya min 1 berarti min 3. Ditambah 2 kali N, 2 kali 1, 2. Min 3 tambah 2 berarti min 1 ya. Jawabannya yang E. Kalau transpose tadi gimana, Kak? Apa? Transpose. Baris 1 jadi kolom 1. Oh iya. Baris 2 jadi kolom 2. Ada lagi yang kurang jelas? Lanjut. Lanjut. Oke, lanjut ya. Lah. Ya, masih matriks ya. Ada matriks B, A, B, C diketahui. D juga diketahui. Di sini A inverse kali B ya dikurang C sama dengan D. Nah, ingat inverse saya ulangi lagi. Kalau matriks P itu A, B, C, D ya, maka P inverse 1 per determinan. Determinan itu A kali D dikurang B kali C. Terus dikali adjoinnya ya. A sama D tukar tempat. B sama C dikasih min ya. Oke, berarti di sini ya, ini kan A inverse. Nah, berarti 1 per determinan, 1 per 2 kali 2, 4, dikurang 5 kali 1. Terus adjoin, 2 sama 2 tukar tempat, 5 sama 1 dikasih min ya. Lalu kali B, B-nya 1, 0, min 2, 2. Terus dikurang C, C-nya X min 3, 4, 2Y ya. Sama dengan D. D-nya min 5, Z, W plus 1, min 7. Oke. Ini kita kali dulu. Ini 4 kurang 5, min 1 ya. Berarti yang ini min 1. 1 dibagi min 1, min 1 ya. Oke, baris 1 dikali kolom 1. 2 kali 1, 2. Min 5 dikali min 2, 10. 2 tambah 10, 12. Dikali min 1 berarti min 12 ya. Baris 1 dikali kolom 2. 2 kali 0, 0. Min 5 kali 2, min 10. Dikali min 1 berarti 10. Lalu baris 2 kolom 1. Min 1 kali 1, min 1. Ini min 4. Min 1, min 4, min 5. Dikali min 1, positif 5. Baris 2 kolom 2. Min 1 kali 0, 0. 2 dikali 2, 4. Kali min 1 berarti min 4 ya. Dikurang ini ya. Dikurang yang C ya. Sama dengan D ya. Oke. Kita perlu cari ini X min 3, 4, 2, Y ya. Cari X, Y, W, Z ya. Oke, kita yang X dulu deh. Yang ini dulu ya. Baris 1, kolom 1 sama yang min 5 ya. Berarti min 12 dikurang. Nah, dikurang ya. Min X, min ketemu min jadi plus 3. Sama dengan min 5. Min X sama dengan min 12 tambah 3 kan min 9 ya. Pindah ruas jadi positif 9. 9 kurang 5, 4. Berarti X-nya adalah min 4 ya. Oke. X-nya udah dapat.
Kita cari yang mana? Yang Y deh, ya. Yang Y itu yang ini ya. Oke, ini ya. Berarti min 4 dikurang Y sama dengan min 7. Berarti min Y, min 4 pindah ruas jadi plus ya. Min 4 tambah, min 7 tambah 4, min 3. Berarti Y-nya sama dengan 3 ya. Udah dapat X sama Y. Yang mana lagi? Yang Z. Yang Z yang ini ya. Yang Z 10, 4 sama Z. 10 dikurang 4 sama dengan Z. Langsung dapat Z-nya sama dengan 10 kurang 4. Ini tadi Z ya. Z-nya sama dengan 6 ya. Lalu yang ini 5 kurang 2. 5 kurang 2 sama dengan W tambah 1. 5 kurang 2 itu 3. Satunya pindah kiri. Berarti W-nya 2 ya. Oke, tinggal kita jumlahin semua ya. Jumlahin semua min 4 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 2 ya. Oke, 2, 6 kurang 4, 2 tambah 3, 5 tambah 2, 7 ya. Oke, jawabannya yang B. Ada yang kurang jelas? Jelas, Kak. Oke. Bisa lanjut? Bisa. Lanjut ya. Nomor 22. Nah, ini tentang fungsi ya. Ada fx diketahui, gx diketahui. Ditanya inverse ya. Kita cari dulu FOG-nya dulu ya. FOG. FOG. FOG berarti F dari GX ya. Berarti GX-nya dimasukin ke F. Berarti 4 dikali X min 3 dibagi X plus 1. Nah, di sini tambah 2. Oke, kita tulis dulu penyebutnya. X plus 1. 4 dikali X, 4X. 4 dikali min 3, min 12. Nah, 2-nya dikali penyebut ya. 2 dikali X, 2X, 2 dikali 1 plus 2. 4X tambah 2X berarti 6X. Min 12 ditambah 2. Berarti min 10 ya. Ini X plus 1. Nah, saya ingetin lagi kalau fungsi ya. Cari inverse ya rumusnya. Ini Fx. Ini F inverse X ya. Kalau awalnya itu Fx-nya AX tambah B dibagi CX tambah D ya. A sama D tukar tempat. Berarti ini DX ini plus A. Sedangkan yang B sama C lawannya ya, plus jadi min. Ini juga min CX. Oke. Berarti ini inverse-nya ya. FOG inverse 1 dan 6 tukar tempat ya. Jadi 1 di bawah jadi pindah jadi X. 6 pindah ke bawah jadi plus 6. Nah, di pilihan ganda 6-nya banyakkan di kiri. 6-nya taruh di kiri aja ya. Min 10 jadi plus ya. Yang plus X jadi min. Nah, gitu. Jadi jawabannya yang X plus 10 6 min X yang C ya. Ada yang kurang jelas?
Halo? Jelas. Jelas. Satu soal lagi deh ya. Ini udah belum? Lanjut. Lanjut, Pak. Satu soal lagi. Udah belajar peluang belum? Peluang kombinasi? Belum. Belum ya? Satu soal dulu nih ya. Oke. Satu keluarga terdiri atas ayah, ibu, 2 anak laki-laki, 2 anak perempuan. Berarti ada 4 anak ya. Nah, banyak cara mereka dapat berfoto bersama dengan syarat ayah dan ibu harus berada di tengah-tengah. Ini ada berapa cara? Ayah dan ibu, kan 2 orang ya. Ayah bisa di kiri, ayah bisa di kanan. Berarti yang ini ada 2 cara ya. Nah, ini kan anaknya 4. Nah, kalau dalam ini pencacahan ini 4 ya, 4 anak, 4 faktorial ya. Apa tuh 4 faktorial? Kalau 3 faktorial, 3 kali 2 kali 1. 5 faktorial, 5 kali 2, 4 kali 3 kali 2 kali 1 gitu ya. Jadi ini 2 dikali 4 faktorial, 4 kali 3 kali 2 kali 1. 2 kali 4, 8, 3 kali 2, 6 ya. 8 kali 6 jadi 48. Oke, jawabannya yang D. Ada yang ditanya di soal ini, 23? Faktorial tuh dia apa, Pak? Ini nih faktorial nih ya. Gitu. Jadi kalau n faktorial itu n dikali n min 1 dikali n min 2 dikali dan seterusnya sampai dikali 1 gitu ya. Oh iya ya. Ada lagi yang tanya? Aman, Pak. Ya, malam ini cukup dulu ya. Nanti Iya, Pak. saya share pembahasannya. Sisanya ntar saya share juga ya nomor 24 sampai 30. Video rekaman juga ntar saya share juga. Iya, Pak. Oke, Makasih. saya tutup sesi kita ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam, Pak. Makasih, Pak. Yuk.